Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 28 November 2025, tertulis di dalam surat Roma pasal 11 ayat 36. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Aisian ibana dosa luhut naro, marhite-hite ibana jala marhapateat tu ibana dosa sudenai. Di ibana mahasangapon saliling-liling na. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, nas hari ini adalah sebuah kalimat penutup yang luar biasa sebagai klimaks atau puncak dari serangkaian argumen tentang kemahakuasaan Tuhan lewat seluruh karya ciptaannya. Ini menjadi sebuah doksologi, pujian kemuliaan bagi Allah yang merangkum seluruh keberadaan dan sejarah alam semesta, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Mari sahabatku kita telaah satu persatu. Yang pertama adalah sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Semua yang ada, mulai dari galaksi-galaksi yang tidak terhitung jumlahnya hingga helaan nafas kita yang berikutnya, itu berasal dari inisiatif Allah. Dari pengakuan inilah kita dapat memahami bahwa Tuhan Allah adalah Alfa, sumber awal alam semesta dan segala isinya. Sahabatku semua, jika saat ini memiliki berbagai talenta yang diberikan Tuhan, memiliki keluarga, memiliki pekerjaan, dan bahkan juga memiliki iman, semuanya adalah pemberian yang mengalir langsung dari kuasa Sang Pencipta. Tidak ada yang dapat kita klaim sebagai milik kita sendiri yang murni hasil jerih payah kita. Sebab kemampuan untuk berusaha itu pun berasal dari Dia. Maka kita harus hidup dalam kerendahan hati dan tidak ada ruang untuk kesombongan. Itulah idealnya sikap dari seorang yang mengakui kemahakuasaan Tuhan. Jika segala sesuatu berasal dari Dia, maka kita hanyalah pengelola dan bukan pemilik. Yang kedua, sahabatku semua, segala sesuatu adalah oleh Dia. Statement ini berbicara tentang pemeliharaan dan kuasa Allah yang terus bekerja hingga hari ini dan sampai Maranatha. Allah bukan sekedar pencipta yang meluncurkan alam semesta lalu meninggalkannya. Dia adalah pemelihara yang aktif setiap saat. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik sukacita maupun duka cita, kemudahan atau kesulitan, kesuksesan ataupun kegagalan, semuanya berada dalam kendali dan seizinnya. Tuhan Allah bekerja di dalam dan melalui semua peristiwa untuk mencapai tujuannya yang kudus atas hidup kita. Inilah ide yang ditegaskan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dan yang ketiga, sahabatku semua, tujuan segala sesuatu adalah kepada Dia. Seluruh alam semesta dan semua kehidupan dirancang untuk mengarahkan kembali hanya kepadanya. Tujuan akhir dari hidup kita bukanlah kebahagiaan kita sendiri di dunia ini, bukan juga untuk nama baik dan ketenaran serta reputasi kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan Allah. Maka dengan demikian, hidup kita akan mendapatkan makna yang sejati hanya ketika kita mengarahkannya kembali kepada satu-satunya tujuan itu. Maka dalam kesadaran itu, baik kata dan perbuatan kita akan menjadi potensi yang mendasari seluruh pengakuan kita untuk berkata
bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.